Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki Wiyoko Astiti dari SMP Negeri 2 Mirit, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terlebih dahulu, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Bapak Arif Hidayat Eskom, sedangkan pengajar praktik saya yaitu Ibu Waliatun SPD SD. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif dan keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak yaitu bahwa sebagai seorang guru, tentunya saya mempunyai kewajiban untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Walaupun hingga sekarang belum semua bisa saya terapkan atau implementasikan dengan benar dan 100% di sekolah. Namun, setidaknya saya sudah paham mengenai konsep inti dari budaya positif tersebut. Oleh karena itu, berdasar dari pemahaman saya mengenai konsep inti budaya positif tersebut, saya berusaha untuk merubah paradigma saya terlebih dahulu mengenai budaya positif. Setelah itu, saya berusaha menularkan apa yang sudah saya pelajari ini kepada rekan sejawat, sehingga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah dengan lebih mudah, karena pada dasarnya penerapan budaya positif tersebut tidak akan berjalan lancar, bahkan tidak berjalan sama sekali jika tidak ada kolaborasi dari semua pemangku kepentingan di sekolah. Adapun keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak yaitu bahwa sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Kita sebagai guru tugasnya menuntun bukan menuntut. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Melalui budaya positif, tujuan dari pendidikan tersebut akan lebih mudah tercapai. Selain itu, dalam menciptakan budaya positif, guru harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Selanjutnya, budaya positif tersebut akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan berpihak pada murid sehingga mampu membantu mewujudkan visi sekolah. Filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif hanya mampu tercipta bila semua pemangku kepentingan di sekolah bisa berkolaborasi secara aktif. Selanjutnya yaitu tentang pertanyaan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Secara garis besar, saya sudah paham dengan konsep inti dari budaya positif tersebut, mulai dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
di mana disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Adapun teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku manusia memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia dan merupakan motivasi yang bersifat eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Motivasi ini juga bersifat eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Berikutnya, teori hukuman. Di dalam teori hukuman ini terdapat 3 istilah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya, apa sih perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Mari kita mulai dari hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan. Bisa berupa fisik dan psikis. Adapun konsekuensi, yaitu konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Sedangkan restitusi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lalu selanjutnya yaitu mengenai teori penghargaan. Alfie Kohn dalam wawancara ISCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kita lanjut dalam posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Dalam posisi penghukum, guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Sedangkan dalam posisi pembuat merasa bersalah, pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Adapun dalam posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kita sampai pada kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebutuhan atas kebebasan atau freedom, kebutuhan atas kesenangan atau fun, dan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Selanjutnya, tentang keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Pemahaman materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahap menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan dalam validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan.
Adapun dalam tahap menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Sebelumnya, saya telah memaparkan tentang pemahaman saya mengenai konsep inti dari budaya positif. Selama proses saya belajar konsep inti budaya positif hingga saya paham tentang konsep inti budaya positif tersebut, ternyata terdapat hal menarik di luar dugaan saya, yaitu mengenai penghargaan yang menghukum. Selama ini saya berpikir bahwa penghargaan merupakan hal yang positif yang akan sangat membantu guru dalam menciptakan disiplin murid, namun ternyata hal tersebut salah. Karena ternyata menurut teori kontrol, memberikan hukuman dan penghargaan adalah hal yang sama. Keduanya sama-sama mencoba mengendalikan seseorang. Kita lanjut ke pertanyaan reflektif berikutnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini yaitu bahwa hukuman tidak akan berefek baik bagi murid. Murid hanya termotivasi dalam jangka pendek. Selain itu, posisi kontrol guru ternyata juga mempengaruhi terciptanya budaya positif, di mana posisi kontrol guru sebagai manajer merupakan posisi yang paling tepat. Adapun tentang keyakinan kelas harus didiskusikan bersama dengan murid, bukan malah guru yang menentukan. Guru hanya menuntun dalam proses terciptanya keyakinan kelas tersebut, di mana sebelumnya saya berpikir bahwa dengan memberi hukuman kepada murid akan membuat murid menjadi lebih tertib dan disiplin. Demikian juga halnya dengan posisi kontrol guru terhadap murid. Dulu saya berpikir bahwa dengan menjadi penghukum, murid akan dinurut dan tertib. Namun sekarang pemikiran saya telah berubah dengan belajar di modul budaya positif ini. Pertanyaan reflektif selanjutnya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu pada saat menciptakan atau membuat keyakinan kelas, murid cenderung masih pasif karena pada dasarnya mereka masih asing atau belum terbiasa dengan istilah keyakinan kelas. Selain itu, mengubah paradigma rekan sejawat mengenai inti budaya positif bukanlah hal yang mudah. Sebagian besar dari mereka masih menganggap bahwa hukuman merupakan cara paling efektif untuk membuat murid disiplin. Terkait posisi kontrol guru, untuk saya pribadi juga masih harus terus belajar supaya bisa menjadi manajer. Pada dasarnya, semua butuh kolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Pertanyaan reflektif berikutnya yaitu, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal di atas yaitu saya justru merasa semakin tertantang dan senang. Saya tertantang untuk menerapkan konsep inti dari budaya positif tersebut, supaya tercipta budaya positif yang mengakar di sekolah. Apalagi yang berhubungan dengan perubahan paradigma budaya positif kepada rekan sejawat. Saya sungguh merasa tertantang bagaimana caranya untuk mengubah paradigma mereka tentang budaya positif, terutama tentang hukuman. Selanjutnya, saya juga merasa tertantang untuk bisa menciptakan keyakinan kelas bersama murid-murid saya dan mengaplikasikannya dalam keseharian sehingga tercipta budaya positif yang mengakar. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik yaitu terpahaminya konsep kebutuhan dasar manusia. Pada saat menuntun murid, sebagian besar dari kami bahkan saya sudah paham tentang kebutuhan dasar dari murid. Sehingga sebenarnya dari situ kita sudah bisa menuntun siswa untuk menciptakan budaya positif. Hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu saya perbaiki, terutama dalam hal posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, saya paling sering menggunakan posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Adapun perasaan saya pada saat itu, saya merasa bahwa ketiga posisi kontrol tersebutlah yang sudah mampu mengubah sifat murid yang awalnya tidak tertib menjadi lebih tertib. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai yaitu sebagai pemantau dan belajar menjadi manajer. Pada saat mencoba menerapkan dua posisi kontrol tersebut, saya merasa tertantang. Saya tertantang untuk menerapkan dengan lebih luas dan lebih baik lagi sehingga bisa memunculkan motivasi intrinsik dari murid yang akan menciptakan budaya-budaya positif dengan sendirinya. Adapun perbedaan dari sebelum dan sesudah saya mempelajari modul ini, tentunya ada perbedaan, terutama pada saat saya dalam posisi penghukum. Pada saat saya menjadi posisi penghukum, memang murid berubah, tapi setelah saya amati dan renungkan lagi, mereka berubah hanya dalam waktu sebentar. Kebanyakan dari mereka hanya akan mengulangi lagi. Namun setelah saya menerapkan posisi sebagai pemantau dan manajer, murid terlihat lebih tanggung jawab. Mereka menjadi paham betul dengan apa yang telah mereka perbuat dan menerapkan solusi yang telah mereka temukan sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, ternyata tanpa sadar saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Walaupun tentunya saya belum bisa menerapkan 3 tahap segitiga restitusi secara lengkap. Saya baru bisa menerapkan tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dalam mempraktikkan 2 tahap segitiga restitusi tersebut, saya memanggil murid yang mempunyai masalah. Saya ajak ngobrol dari hati ke hati supaya mereka nyaman untuk mengutarakan permasalahan mereka dan bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan tersebut, tentunya berdasarkan keyakinan kelas dan sekolah serta nilai kebajikan. Tibalah kita pada pertanyaan refleksi terakhir. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu mengenai tata krama atau sopan santun murid kepada guru. Karena dewasa ini, hal tersebut menurut saya adalah hal yang krusial, di mana sebagian besar murid zaman sekarang rasa hormat dan sopannya kepada guru sangat kurang. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dari saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.